Ya baik, kita akan masuk penjelasan berikutnya, yaitu cara penyajian data. Untuk penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Cara penyajian data. Ada beberapa unsur yang perlu peserta didik ketahui untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas atau interval. Yang kedua, batas bawah kelas. Yang ketiga, batas atas kelas. Yang keempat, tepi bawah kelas. Yang kelima, tepi atas kelas. Yang keenam, titik tengah. Yang ketujuh, banyak kelas. Yang kedelapan, panjang kelas. Tolong diperhatikan, ada tabel di bawah ini merupakan suatu nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Sini Ibu akan menjelaskan mana yang disebut dengan kelas, batas bawah kelas, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, titik tengah, banyak kelas, dan panjang kelas. Baik, kita mulai yang pertama, yang disebut dengan yang disebut dengan kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Kelas atau interval itu adalah jarak antara nilai 31 sampai 40, jarak antara nilai 41 sampai 50, jarak antara nilai 51 sampai 60, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan kelas atau interval. Sedangkan untuk batas bawah kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Nah, di sini yang disebut dengan batas bawah kelas adalah 31, 41, 51, 61, 71, 81. Kemudian selanjutnya masuk pada batas atas kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Nah, inilah yang disebut dengan batas atas kelas, yaitu mulai dari 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, selanjutnya yang disebut dengan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas dikurang dengan nilai 0,5. Nah, tentunya kita ketahui tadi bahwa batas bawah kelas adalah 31. Sehingga untuk mencari nilai tepi bawah kelas 31 kita kurang dengan 0,5. Dan seterusnya untuk nilai tepi bawah kelas. Selanjutnya tepi atas kelas, yaitu batas atas ditambahkan dengan 0,5. Nah, di sini batas atasnya adalah 40 ditambah 0,5. Kemudian titik tengah. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu setengah batas bawah ditambah batas atas, atau setengah tepi bawah ditambah tepi atas. Untuk mencari titik tengah, 31 ditambah 40 dibagi atau dikali dengan 1/2, sehingga didapatlah nilai dari titik tengah. Atau tepi bawah kelas dan tepi atas. Nah, tepi bawah di sini adalah 30,5 ditambah 40,5 dikali dengan setengah. Selanjutnya banyak kelas. Mana banyak kelas? Nah, banyak kelas ini adalah 31 sampai 40 itu kelas 1, 41 sampai 50 kelas 2, 51 sampai 60 kelas 3, 61 sampai 70 kelas 4, 71 sampai 80 kelas 5, 81 sampai 90 kelas 6. Jadi untuk nilai ulangan matematika siswa kelas 12A itu ada 6 kelas, atau banyaknya kelas ada 6. Kemudian untuk mencari nanti bisa menggunakan rumus di sini. Kemudian panjang kelas, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas.
Nah, yang disebut dengan panjang kelas adalah jarak antara tepi atas dengan tepi bawah. Nah, di sini tepi atasnya tadi adalah 40,5 dikurang dengan 30,5. Berarti hasilnya adalah 10. Nah, berarti panjang kelas di sini adalah 10, 10, 10, 10, 10. Kemudian contoh penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram terbagi beberapa bagian. Mungkin hari ini kita membahasnya cukup sampai 4 dulu. Nanti silakan anak-anak mencari, bisa di Google. Ada diagram batang, datar, tegak, diagram lingkaran, dan diagram garis. Baik, yang pertama contoh dari diagram batang tegak. Nah, ini tegak, di mana kelas berada di sumbu A, kemudian untuk jumlah penabung berada di sumbu Y. Kemudian untuk diagram batang mendatar, ini sebaliknya dengan diagram tegak. Di sini untuk kelasnya berada pada sumbu Y, sedangkan jumlah penabung berada pada sumbu X. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu contoh dari diagram lingkaran. Nah, di sini anak-anak nanti untuk membuat lingkaran bisa menggunakan jangka sebagai alat bantu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa terdapat 6 kelas, di mana dari 6 kelas ini memiliki warna yang berbeda. Nah, nanti akan kita ajarkan bagaimana cara mencari juring dari lingkaran tersebut. Selanjutnya contoh dari diagram garis. Nah, diagram garis untuk sumbu X itu adalah menunjukkan hari, sedangkan sumbu Y itu adalah tingkat suhu. Karena di sini yang dibahas adalah keadaan suhu kota, sehingga ditulislah angka dimulai dari 26 sampai dengan seterusnya.